Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Ati Ahmad dari jurusan Administrasi Niaga Program Studi D3 Administrasi Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 7 soal mengenai 7 soal dengan 2 soal tambahan untuk final mata kuliah perpajakan. Baiklah, untuk soal yang pertama, apa tujuan dari pajak penghasilan pasal 24? Jadi tujuan dari PPh pasal 24 adalah agar wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda dalam artian bahwa pajak yang telah dibayarkan di luar negeri oleh wajib pajak dapat menjadi pengurang nilai pajak yang terutang yang wajib pajak milik Indonesia. Kemudian soal yang kedua yakni pengkreditan pajak pada PPh pasal 24. Pengkreditan pajak pada PPh pasal 24 adalah jumlah yang harus dibayar di Indonesia yang dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Kemudian yang ketiga, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah objek dan tarif PPh pasal 26. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi LN kecuali memiliki BUT di Indonesia, yakni 20% neto dikurang final. Nah, yang pertama adalah pembayaran pemegang asuransi DN ke perusahaan asuransi LN. Perkiraan neto sama dengan 50% dikali dengan premi. Kemudian pembayaran perusahaan asuransi DN ke perusahaan asuransi LN. Perkiraan neto sama dengan 10% dikali dengan premi. Kemudian pembayaran perusahaan asuransi DN ke perusahaan asuransi LN, perkiraan neto itu sama dengan 5% dikali dengan premi. Kemudian penghasilan sehubungan dengan penjualan harta yakni 20% neto dikurang final. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WPLN selain BUT atas penghasilan berupa keuntungan dan penjualan saham, perkiraan neto yakni 25% dikali dengan harga jual. Kemudian penghasilan dari penjualan atau penghasilan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam PPh pasal 24. Ayat 2 Undang-Undang PPh. Kemudian perkiraan netonya itu sama dengan 25% dikali dengan harga jual. Kemudian soal yang kelima adalah PPN. Apa yang dimaksud dengan PPN? PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun dengan distribusi. Kemudian perbedaan antara mekanisme umum dan mekanisme khusus dalam PPN itu bisa saja kita lihat contohnya di sini. Seperti ini. Ini adalah mekanisme umum. Misalnya dari PT A ke PT B itu cuma 1.100. Karena dari pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan sama dengan kurang bayar. Jadi 120 dikurang dengan 100 sama dengan 20. Ini yang menjadi kas negara. Kemudian mekanisme khususnya dari PT A ke PT B ke PT C, pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan. Yakni pajak keluarannya 0, kemudian dikurang dengan 100 sama dengan lebih bayarnya itu 100. Jadi beda antara perhitungan mekanisme khusus dengan mekanisme umum. Nah,
Kemudian soal selanjutnya yakni alur pelaporan PST atau penghasil. Kemudian dengan alur pelaporan PST, yang pertama kita pelaporan pajak itu melalui online, kita harus mempunyai e-filing. Nah, yang pertama kita lakukan yakni membuka situs filing untuk pelaporan pajak secara online. Kita melakukan registrasi terlebih dahulu untuk menggunakan layanan e-filing, mengunjungi KPP atau KP2KP terdekat untuk melakukan aktivasi e-filing, kemudian pengisian formulir permohonan aktivasi e-filing. Kemudian permohonan ini harus dilakukan sendiri dan tidak dapat dikoskan oleh pihak lain. Kemudian permohonan ini hanya dilakukan satu kali untuk seluruh layanan e-filing. Jadi kita bisa melaporkan hasil penghasilan kita selama setahun. Kemudian selanjutnya adalah simulasikan perhitungan PPh pasal 24. Nah, ini adalah contoh perhitungan pasal PPh 24. Baiklah, kita akan mencoba hitung. Di sini PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 400 juta, penghasilan dari Vietnam tarif 20% sama dengan 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak di luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Baiklah, di sini kita mencoba hitung. Nah, menghitung total penghasilan kena pajak di sini sama dengan sum dengan sum 400 juta penghasilan dalam negeri, kita tambah dengan penghasilan dari Vietnam sama dengan 600 juta. Kemudian menghitung total PPh terutang, yakni pajak terutang 25%, kita kalikan dengan jumlah penghasilan neto sama dengan 150 juta. Kemudian menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang, yakni sama dengan 200. Kemudian kita bagi dengan hasil jumlah neto, kemudian kita kalikan dengan hasilnya 50 juta rupiah. Kemudian menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri 20%.
20% dikali dengan penghasilan dari Vietnam atau luar negeri sama dengan 40 juta rupiah. Baiklah, ini yang menjadi PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri. Dari perhitungan di sini, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 40 juta rupiah atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian pilih jumlah yang paling terendah. Kemudian PPh pasal 26. Nah, ini contoh soal PPh pasal 26. PT Maju Bersama membayar dividen pada Emerald Ltd Pty, perusahaan asal Kanada, senilai 231 US dollar. Tax Treaty Indonesia Inggris menyatakan tarif PPh dividennya itu 8%. Kurs KMK-nya 15.000. Kemudian pertanyaannya, berapakah PPh yang terutang? Nah, sini kita kalikan nilai dividen sama dengan 9.1.815 US dollar. Kemudian berapakah PPh yang terutangnya? Di sini 8% kita ambil dari tarif PPh dividen. Jadi inilah hasil dari PPh terutang. Baiklah, saya kira cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.